Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة أعزنا الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan membasahi lisan-lisan kita dengan sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk atau sebagai realisasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sayangi. Oleh karena itu, nikmat yang spesial ini tentunya kita senantiasa berusaha untuk menjaga dengan mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan kita tidak ada halangan, serta menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan larang sebisa mungkin secara total, meskipun mungkin setiap orang memiliki kadar dalam meninggalkan keburukan itu tidak sama. Ada yang bertahap dan ada yang sekaligus. Namun memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar keburukan bisa ditinggalkan sekaligus. Karena ini konsep dari yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu para sahabat telah mempraktikkan hal ini sehingga mereka menjadi umat yang disebut khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kenapa? Mereka begitu mendengar Rasulullah SAW melarang tentang sesuatu yang biasanya dikerjakan atau biasanya menjadi sesuatu yang lazim di tengah-tengah mereka, ternyata datang larangan, maka tidak bertahap mereka. Seperti apa yang lakukan yakni oleh salah seorang sahabat, Qatadah. Begitu datang larangan khamar, maka beliau tumpahkan, sehingga sebagian mereka meriwayatkan sehingga jalanan di kota Madinah basah karena khamar yang ditumpahkan olehnya. Oleh karena itu, kata liman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah karunia yang tidak diberikan kepada semua orang, tetapi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membaca dan mentelaah kitab Ashrun Mujibatun lin najah, 10 hal yang akan menghantarkan kepada keselamatan. Kita masih di poin yang kedua. Qala musannifu rahimahullahu taala. Yang masih punya PDF-nya dibuka halaman 20. Qala musannifu rahimahullahu taala, wasabilu litahqiqi hadzal itba' huwa bil ijtihadi fi tahsilil ilmi asy-syar'i
al-mabniyyi 'alal kitabi was sunnati. Jalan untuk merealisasikan, jalan untuk membuktikan tentang sikap ittiba, yakni pertama al-ijtihad, bersungguh-sungguh, atau orang yang melakukannya mujahadah, orang yang bersungguh-sungguh. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh tentu akan berbeda dengan sesuatu yang dikerjakan hanya sekedar daripada. Maka diperintahkan untuk berijtihad atau memiliki sifat sungguh-sungguh. Dalam hal apa? Fi tahsilil ilmi asy-syar'i, dalam memperoleh, baik itu sifatnya global ataupun rinci, yakni al-ilmu asy-syar'i, ilmu yang didasarkan qala Allah qala Rasul ala fahmi sahabah, yang dia dibangun di atas Alkitab wa sunnah, hatta ya'budal muslimu, sehingga seorang muslim dia beribadah rabbahu, kepada Rabbnya, ala basiratin, beribadah landaskan beribadah dengan basirah, dengan al-ilmu, wa ala wafqi hadiyin nabiyina al-amin, dan berdasarkan petunjuk dari nabi kita yang al-amin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau membawakan ungkapan syair yang mendorong untuk seorang yakni bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Kata beliau, fal ilmin najatu minal makhazi wabil jahli madallatu warraghamu. Maka dengan ilmu seorang dia akan an-najah, mendapatkan keselamatan, minal makhazi, dari penyimpangan, dari kesesatan, dan dari kehinaan. Wabil jahli, dan sebaliknya dengan kebodohan, dengan kejahilan, madallatu warraghamu, maka dia akan mendapatkan kehinaan, warraghamu, dan kerendahan. Kemudian kata beliau, huwal hadi ad-dalilu ilal ma'ali, maka petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah petunjuk ataupun dalil yang menunjukkan padanya seluruhnya, ilal ma'ali, kepada hal-hal yang mulia, hal-hal yang tinggi. Karena tidak ada apa yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang rendah, tapi seluruhnya adalah perkara-perkara yang tinggi. Kenapa? Karena ujungnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu mungkin perkara yang kecil, seperti anggapan orang sekedar makan dengan tangan kanan, kemudian masuk masjid dengan kaki kanan, kemudian keluar rumah dengan membaca doa. Ini mungkin dianggap perkara-perkara kecil, tapi dengannya dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruhnya, seluruh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilal ma'ali, kepada sesuatu yang nilainya tinggi, sesuatu yang mulia. Wa masabahun yudi'u bihid dulal, yudi'u bihid dulam, dan dia merupakan masabih, lentera, yang dengannya yudi'u bihid dulam, akan menerangi, akan memberikan cahaya di saat kegelapan. Kembalinya kepada apa? Fal ilmu an-najatu, ilmu itu keselamatan. Maka kegelapan, bagian dari kegelapan berupa kebodohan, ini tidak bisa dilawan kecuali dengan seorang terus belajar dan belajar dan belajar. Karena dengannya dia akan bisa bersikap proporsional, dia akan bersikap adil. Dia membenci, memang sesuatu itu layak dibenci. Dia mencintai karena memang sesuatu layak dicintai. Kalau tidak dengan al-ilmu, dia akan sering terbalik, membenci yang mestinya dicintai,
mencintai yang seharusnya dibenci, membela yang seharusnya dimusuhi, memusuhi yang seharusnya dibela. Ini hal yang sering kita dapatkan, baik boleh jadi mungkin kita pernah pengalaman, ataupun mungkin kita melihat dalam kenyataan realita kehidupan. Ini kenapa orang ini? Ini benar, yang kenapa dimusuhi? Karena dia anggap bahwasanya yang benar ada salah, sementara yang salah adalah benar, yang ma'ruf adalah batil, yang batil adalah ma'ruf. Maka kata beliau, ilmu yang akan bisa memindahkan hal itu. Kemudian kata beliau, kadaka an rasuli ata alaihi. Kata beliau, seperti itulah apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ata alaihi, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari mana? Minallahi at-tahiyyatu wassalam, dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kehormatan dan keselamatan. Ini akhir dari poin yang kedua, yakni mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sarana yang akan bisa menghantarkan seorang untuk selamat di akhirat kelak. Kita masuk pada poin yang ketiga di halaman yang ke-21. Ini al-mujibu ats-tsalits, pengantar keselamatan yang ketiga. Khasyatullahi azza wa jal wa taqwahu. Yani khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqwahu, dan bertakwa. Menariknya di sini beliau menyebutkan khasyah dan takwa, menunjukkan keduanya ada takrif yang berbeda. Karena sebenarnya khasyah juga bagian dari takwa. Karena takwa merupakan sifat yang paling tinggi kedudukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Namun di sini beliau sebutkan khasyatullah, yakni khasyah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau memberikan ta'rif tentang khasyah, yakni takut yang dibangun di atas ilmu. Takut yang dibangun di atas ilmu, karena merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan serta kekuasaan yang ia khawatiri kalau dia bermaksiat akan ditinggalkan, akan dibiarkan, atau akan mendapatkan istidraj. Ini khasyah. Turunan khasyah adalah khauf, sering kita sebutkan. Keduanya kadang-kadang juga di dalam Al-Quran digunakan kalimat-kalimat yang seperti ini. Namun khasyah tetap menempati pada kedudukan yang lebih. Salah satunya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata innama itu hasr, membatasi. Bahwasanya hanya yang benar-benar memiliki khasyah kepada Allah adalah mereka para ulama. Maka ketika khasyah dinisbahkan kepada ulama, artinya takutnya mereka itu bukan takut lari karena khawatir bahaya. Karena kalau kita takut kepada harimau, lari. Kenapa? Bahaya. Saya nggak punya senjata, saya nggak punya alat untuk melawan, lari. Takut kepada api, saya nggak punya air untuk menyiram, lari. Takut kepada sesuatu yang membahayakan, itu dalam penggunaan yang sering digunakan adalah khauf. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala yakni melarang, janganlah kalian takut. Sebentar ya, ibu saya nelpon. Iya, gimana Bu? Anu, Mak? Halo? Iya, telepon. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Ya, Bu, nggih. Nggih, nggih. Iya. Assalamualaikum.
Jadi ketika takutnya itu takut kepada sesuatu yang membahayakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takhafuni, ya, wala takhafu, janganlah kalian takut kepada mereka. Akan tetapi takutlah kepadaku. Kenapa? Yang mereka takutnya adalah musuh-musuh. Membahayakan, akan menimbulkan mudarat. Nah, maka di sini khasyah Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kepada ulama. Kenapa? Saat mereka takut, mereka melakukan pendekatan. Nah, inilah yang biasanya dalam hubungan keluarga sering juga muncul keduanya. Kalau suaminya garang, suaminya sedikit-sedikit emosi, suaminya sedikit-sedikit mengancam, maka biasanya yang akan muncul kepada istri adalah khauf. Tapi suaminya bagus, belum minta uang, kayaknya uang belanja habis ya. Atau mungkin artinya dia menawarkan yang sebenarnya dia belum mengucapkan tapi dia tahu. Maka takutnya itu khauf, takutnya adalah khasyah, khawatir kalau ditinggalkan. Jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan mendekatkan. Begitulah mereka para ulama. Mereka ketika sholat sampai ratusan rakaat seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya, atau Al-Imam Ahmad. Antum bisa bayangkan ratusan rakaat dalam satu malam. Walaupun mungkin kita dapati hadis yang menjelaskan sholat malamnya Nabi SAW tidak lebih dari 11 rakaat, bukan berarti tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Menunjukkan sampai sedemikian rupa sahabat Abdullah bin Umar membaca Al-Quran sampai dalam satu malam bisa khatam 2 kali. Begitu sungguh-sungguhnya karena dia khasyah, ingin mendapatkan sesuatu yang dia mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian wattaqwahu, dan yakni rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Berkata, qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali fi Jami' Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, ini kitab ini sangat bagus dalam menjelaskan tentang yakni 40 hadis, dan beliau mensara dengan begitu baik, karena hadis atau arba'in yang terkenal arba'in An-Nawawi. Tapi sebenarnya kumpulan 40 hadis itu lebih dari 10 ulama yang mengumpulkan atau kemudian dia menuliskan sesuai dengan tema apa yang sedang dijelaskan. Namun yang sangat masyhur memang Arba'in An-Nawawi. Kata beliau, yakni wa aslu taqwa ay yaj'al al-'abda bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdaruhu waqayatun taqiyahu minhu. Pondasi takwa atau asal makna takwa adalah engkau menjadikan ayyaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafu. Yang engkau menjadikan antara hamba dengan apa yang menyebabkan seorang itu merasa takut. Kalau sekiranya akan ada sesuatu yang akan membahayakan, sehingga dia memperingatkan dan dia berusaha untuk menjauhinya dari apa yang dia takutinya. Oleh karena itu kata beliau, fataqwala 'abdu li rabbih ay yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih. Oleh karena itu kata beliau, yakni takwa bagi seorang hamba kepada Rabbnya adalah menjadikan antaranya dan apa yang dia takutkan. Ini takut namanya khasyah, yakni dengan Rabbnya, berupa apa? Min ghadabihi, dari murkanya. Dia meninggalkan maksiat, dia meninggalkan dosa karena dia tidak suka, karena dia tahu Allah tidak suka, maka dia menjauhinya.
wa sukhtihi dan kemurkaannya, wa iqabihi dan siksaannya, dan juga dia menjauhi dari hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan siksaannya atau mendatangkan murkanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa dan siapa yang mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya, wa yakhshallaha, dan memiliki rasa khasyah, takut tapi dengan cara mendekatkan diri, takut dengan cara mendekatinya bukan menjauhinya, wa yattaqhi, dan bertakwa kepadanya. Di ujungnya Allah mengatakan, faulaika humul faizun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Di ayat ini menjelaskan khasyah dan takwa berujung kepada faizun, orang-orang yang beruntung. Maka beliau letakkan di sini pada poin yang ketiga bahwasanya khasyatullah wa taqwahu adalah merupakan satu dari sekian yang akan bisa menyelamatkan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Fadzakarallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yakni umuran la yahsulu al-fawzu walan najatu walal falahu illa biha, yakni tidak mungkin akan diperoleh, tidak akan bisa didapatkan keberuntungan, keselamatan, keberuntungan, wal falah, kemenangan, illa biha, kecuali dengan khasyah dan takwa. Wa hiya ta'atullahi azza wa jal, yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bittiba'i sunnatihi, dengan mengikuti sunnahnya yang sebelumnya telah beliau sebutkan. Wal amranil akhar wal amrani akhirani huma, maka kata beliau dua perkara yang lain, yakni khasyatullah, yakni khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqwahu, dan takwa kepadanya. Fa amma khasyatullah, adapun khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha ta'tabiru asasan adiman lin najati yaumal qiyamati, maka dia merupakan sesuatu yang dinilai, sesuatu yang dimasukkan sebagai pondasi dasar yang sangat agung dan sangat mulia dalam rangka untuk seorang mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa qad wasafallahu subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifatinya, yakni ahlun najati, orang-orang yang melakukan, orang-orang yang menyerukan kepada keselamatan, atau orang-orang yang dia merupakan orang-orang yang lebih memilih kepada keselamatan. Wal imanu bi annahum, dan orang-orang yang lebih cenderung senantiasa mempertahankan keimanannya, bi annahum, karena mereka yakni min khasyati rabbihim musyfiqun, min khasyati rabbihim musyfiqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini orang-orang yang mereka ini sangat berhati-hati. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai melakukan apa yang mendatangkan, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Secara lengkap ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-57, innal ladzina hum min khasyatihim min khasyati rabbihim musyfiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka ini disebutkan faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian juga wa wasafahum biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala juga mensifatkan di ayat yang lain dengan firman-Nya,
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja, ini namanya al-hasr, hanya saja terjadi pada orang-orang yang beriman. Artinya enggak akan terjadi kepada orang yang tidak beriman. Yani mereka orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah. Makna ini dijelaskan oleh para ulama. Kalimat idza dzukirallah bukan hanya sekedar ketika seorang menyebut kata Allah atau la ilaha illallah saja. Karena kalimat ini mengandungi sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah tentang la ilaha illallah. Konsep besarnya di sana ada larangan, di sana ada perintah. Di sana ada larangan, di sana ada perintah. Maka ketika disebutkan tentang yakni idza dzukirallah, apabila disebutkan tentang Allah, berarti pada ayat-ayat yang Allah melarang, kemudian dia kecenderungannya untuk menjauhinya. Pada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kecenderungan hatinya untuk melakukannya. Itu salah satu di antara mana hatinya bergetar. Walaupun kita tidak menafikan ada di antara sahabat misalnya Ali bin Abi Thalib, ketika mendengar azan badannya menggigil. Dia mengatakan, kenapa engkau menggigil badannya? Karena aku tahu saya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara mana yakni idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah. Namun secara umum sebutkan nama Allah ketika datang larangan Allah atau datang perintah Allah, maka dia bergetar hatinya, dia akan segera bahwasanya ini larangan untuk saya. Dia pertama kali dia akan arahkan kepada dirinya, oh ini perintah untuk saya. Ini berkaitan pertama dengan iman. Yang kedua adalah hubungan yang baik. Seperti misalnya antum punya hubungan yang sangat baik dengan salah seorang tokoh di masyarakat di sini misalnya, hubungannya baik sekali. Tiba-tiba dan dia itu jarang dia jarang dia nelpon, jarang dia chat, namun hubungannya baik. Dan kita tahu bahwasanya kalau dia nelpon atau kalau dia chat itu tidak pernah terjadi hal-hal yang penting. Satu ketika antum handphone sedang di silent atau mungkin tidak di tangan, dia nelpon atau mungkin dia dengan sarana menghubungi kita. Ternyata pada saat handphone terpegang sudah 2 atau 3 kali. Saya rasa hati antum langsung nyambung itu. Ini kayaknya si bapak itu dia menghubungi saya. Mungkin belum sampai dia menghubungi lagi, kita akan menghubungi atau kita akan menuliskan, Afan tadi handphone di silent, saya tidak tidak mendengar atau handphone tertinggal. Karena hubungan apa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bagus hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka koneksi yang paling cepat adalah sholat. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hayya 'alas shalah? Kita masih berpikir atau tidak? Kalau kita masih berpikir panjang, berarti tadi itu memang kondisi kita itu masih harus dilatih. Bagaimana tadi ini pendekatan makna. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan seorang yang kita hargai, kita hormati, dan kita pun rasanya segan kepada dia. Bahkan kadang-kadang kita punya masalah, belum lagi kita sampaikan, dia sudah bertanya, kayaknya wajah antum murung, kenapa ini? Ada masalah, boleh nggak saya bantu? Sehingga kita hubungannya makin dekat. Tiba-tiba dia menghubunginya, tentu kita akan ada getaran jiwa yang berbeda. Maka idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, ada segera nyambung. Saya salah ini terhadap perkara yang diperintahkan kita tidak mengerjakan.
kita segera sadar, bergetar hatinya. Walaupun tadi kita katakan bergetar secara fisik, iya, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mengatakan, wadzalika anna khasyatallahi subhanahu wa ta'ala tasukku al-insana ila tarkil qabaih. Yang demikian karena khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni rasa takut dengan melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan bagi manusia meninggalkan apa merupakan perkara yang dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan oleh kita, dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia efeknya karena rasa khosyah itu dia akan segera sensitif hatinya. Misal begini, satu ketika antum safar, saat antum safar, antum singgah untuk sholat berjamaah. Namun saat antum akan sholat berjamaah, ada rasa dalam hatinya, ini kok masjid ada kubah di sebelah masjid, tapi bukan masjid. Ada kalau kita bilang apa namanya, sensitif hatinya. Karena dalam hatinya atau bahwasanya jangan sholat di masjid yang dibangun di atas kubur, atau sebaliknya, yakni kubur dibangun di masjid. Karena kedua-duanya hanya waktunya yang berbeda, tapi larangannya sama. Tertanam, berhati-hati dalam masalah ini. Kemudian ketika melihat ada bangunan kecil yang bentuknya juga hampir seperti masjid, antum coba klarifikasi kepada salah satu orang yang hadir, Pak, itu bangunan apa? Dalam hati ini kayaknya sudah ada, kayak semacam sudah ada sinyal, ini kayaknya bangunan khusus ini. Tapi untuk meyakinkan, itu apa? Oh, itu kubur pemilik masjid ini. Tapi kok dibangun di tanah kubur? Iya, karena dia pesan saat dia akan meninggal dunia supaya dia selalu mendapatkan doa dari orang yang datang ke masjid, maka dimakamkanlah di tanah pekuburan, di tanah masjid. Oh, gitu. Ini namanya hati yang sensitif dalam perkara-perkara tertentu, dan juga dalam perkara yang misalnya antum datang ke restoran, memang tidak ditulis di sini menjual B2 misalnya. B2 paham ya? Di sini tidak tulis. Tapi hati antum rasanya, ini kok kayaknya hati saya gak tenang. Coba antum coba mengklarifikasi. Dan sebenarnya ini hanya sensitif saja katanya. Coba menunya apa saja? Wow, begitu dibuka menunya ternyata hampir semua menunya ada hidangan itu. Ya sudah, wassalam. Ini sensitif hati seseorang ketika dia benar-benar menjaga apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mungkin embat aja lah. Kan enggak tertulis di situ. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yakni wa fi'l ta'ati. Dan kemudian berubah. Kalau tadi meninggalkan apa-apa yang menjadikan Allah murka, wa fi'li ta'ati, untuk melakukan ketaatan, wal iqbali 'alal ibadati, dan segera dia menyambut, segera dia menyiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalimat ini yang paling cocok ketika kita membaca ini adalah kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat. Mereka menanti perintah. Abu Bakar diantaranya, dia menanti lama kali kapan diperintahkan dan dibolehkan hijrah, sehingga sekian bulan sebelum perintah hijrah dia sudah siapkan 2 kendaraan terbaik. Dan Rasulullah SAW itu biasa setiap waktu dia datangi Abu Bakar untuk membicarakan tentang masalah dakwah. Nah, saat waktu telah dibenarkan, dibolehkan, Rasulullah SAW datang dengan menggunakan penutup kepala.
dan datang di waktu tengah siang hari, pas panas-panasnya. Biasanya waktu ini orang-orang musyrikin Quraisy mereka nggak ada di sekitar Ka'bah, karena dulu rumah mereka itu ada semuanya berkeliling di sekitar Ka'bah. Sehingga begitu datang, kemudian Rasulullah bertanya, setelah mengucapkan salam, keluarkan orang-orang yang ada di dalam. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, nggak ada dalam rumah ini kecuali ahli keluargaku. Maksudnya ya Asma dan ahli keluarganya. Maka kemudian Rasulullah masuk dan kemudian memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkanku untuk hijrah, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkanmu untuk engkau menjadi teman bagiku dalam perjalanan. Abu Bakar menangis bukan takut karena akan mendapat resiko besar, bukan. Tapi sudah sekian lama dia menanti kapan dibolehkan hijrah. Karena memang sebelumnya Abu Bakar pernah keluar dari kota Mekah. Kenapa? Karena luar biasa intimidasi, tekanan luar biasa. Sampai di satu daerah bertemu dengan namanya Ibnu Daghimah. Saat bertemu dengan Ibnu Daghimah, maka Ibnu Daghimah dia mengatakan, "Hendak kemana kau pergi?" Dia mengatakan, "Sepertinya kota Mekah sudah tidak nyaman untukku beribadah. Untuk itu saya akan pergi meninggalkan kemana tempat yang aku bisa bebas beribadah." Ini arahnya ke Yaman, ke daerah negeri Najran. Kata Ibnu Daghimah, dia mengatakan, orang seperti kamu nggak boleh keluar dari kota Mekah. Suka menyambung tali persaudaraan, suka menolong orang yang kesulitan, suka membantu orang yang sedang mengalami kesulitan hidup, dan seterusnya disebutkan kebaikan. Kalau begitu, mari ikut saya. Saya akan berbicara dengan para tokoh musyrikin Quraisy agar engkau mendapatkan jaminan atas namaku, kata Ibnu Daghimah. Maka Abu Bakar bersama. Maka Ibnu Daghimah pertama bertemu dengan mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Akhirnya mereka Ibnu Daghimah dia bertemu dengan orang musyrikin Quraisy. Dia mengatakan, demi Allah, Abu Bakar ada dalam jaminanku. Kata mereka, boleh, tapi dengan syarat tidak boleh beribadah di luar rumah. Maksudnya jaminan untuk bebas beribadah. Boleh, tapi tidak boleh beribadah di luar rumah. Akhirnya, baik kalau begitu, dia melihat kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak menganggukkan kepala, tidak menggeleng kepala. Kemudian pulang. Ada mungkin 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan. Abu Bakar beribadah dalam rumah. Rasanya karena dalam jiwanya itu jiwa dakwahnya luar biasa. Karena antum tahu, begitu masuk Islam 3 hari berikutnya 6 orang dia masuk Islam. Dia nggak tenang. Akhirnya dia membuatnya mungkin bahasa kita gubuk kecil lah di depan rumahnya. Dan kita tuh Abu Bakar itu kalau sholat, kalau membaca Al-Quran, dia gampang kali menangis. Sehingga para wanita kalau Abu Bakar sedang baca Al-Quran, dia itu pada dengerin. Kenapa? Bacaannya bagus, sahdu, dan mereka orang Arab paham dengan apa yang dibaca. Makin hari makin ramai orang datang. Meskipun sebagian mereka adalah orang-orang yang masih belum Islam. Makin ramai. Akhirnya dipanggil Ibnu Daghimah. Panggil Ibnu Daghimah, dia mengatakan bahwasanya kesepakatan kita Abu Bakar sholat di rumah. Sekarang sudah membangun bangunan di depan rumahnya, masih di tanah dia. Kata mereka, batal. Ya, ini jaminan kamu sekarang. Kata Ibnu Daghimah, dia datang Abu Bakar. Abu Bakar, bukankah kita telah sepakat bahwasanya engkau ada dalam jaminanku, tapi ada dalam rumah. Sekarang kau telah membuat bangunan di depan rumahmu. Kata Abu Bakar, aku lepaskan jaminanmu dan aku hanya mengharapkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelumnya Abu Bakar sudah pernah ingin meninggalkan kota Mekah untuk mendapatkan keamanan, sehingga saat dia menanti kapan dibolehkan hijrah, menanti dia. Begitu dia mendapatkan kabar di waktu siang bolong, dia mengatakan, ini Rasulullah mengatakan,
nanti awal malam kita akan keluar. Awal malam kita akan keluar. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Ternyata mereka sebelumnya sudah membuat makar. Di awal malam ada pemuda-pemuda yang dipilih di depan pintunya untuk melakukan eksekusi. Maka saat Rasulullah keluar dan ternyata banyak pemuda, Rasulullah kemudian membaca di surat Yasin ayat 1 sampai ayat yang ke-9, min baini aidihim wa min khalfihim syaddan faqsaynahum fahum la yubsirun, sampai di ayat itu. Kemudian diambillah segenggam pasir, kemudian ditaburkan. Tidak seorang pun dari mereka yang melihat Rasulullah keluar dari rumahnya, yang telah mewasiatkan kepada Ali untuk mengganti tempat tidurnya menuju ke rumah Abu Bakar, dan kemudian dari rumah Abu Bakar baru menuju ke Gua Thur yang letaknya 7 km ke arah selatan. Madinah di arah mana? Utara. Dia menuju ke arah selatan dari kota Mekah. Kenapa? Karena beliau telah menyewa seorang petunjuk jalan untuk mengatur strategi supaya bisa selamat sampai ke Madinah. Tapi yang menjadi yang aneh yang disampaikan di sini, mereka Abu Bakar salah seorang di antaranya menanti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka layalah kalimat khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Ini salah satu dari sahabat yang mereka menanti kapan datangnya perintah Allah. Qataliman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk perkataan Imam Hasan Al-Basri kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.